warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan selalu bahagia meskipun di rumah aja. Kembali lagi di channel YouTube Islam Aktual dalam program The Living Quran. Ada ungkapan nih ya, kalau misalkan kita belum kenalan, maka kan harus bertaaruf. Nah, perkenalkan, nama saya Ani Sukria, bisa dipanggil Ani, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menemani teman-teman semua pada sesi hari ini. Yang perlu teman-teman ketahui, hari ini Islam Aktual akan menghadirkan ya collab istimewa dengan menghadirkan dua pasang sosok inspiratif, yaitu Bapak Pradana Boy dan Ibu Lailatul Fitriah Az-Zakiyah, di mana beliau ini sama-sama berjuang untuk mengabdikan dirinya ya dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian Al-Quran. Sebelumnya, ayo kita sapa-sapa narasumber istimewa kita. Assalamualaikum Bapak Pradana Boy. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Lailatul Fitriah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nampak bugar sekali hari ini Pak. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya, Ibu Ella juga stay young gitu kan, makin cantik juga Bu. Baik, teman-teman perlu diketahui bahwasanya program Living Quran ini sangat menarik sekali ya, dan saya ingin bertanya kepada Bapak, maksud dari The Living Quran ini apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan program Islam Aktual ya. Jadi kita sudah meluncurkan dari Baitul Hikmah Foundation meluncurkan channel YouTube Islam Aktual, berisi berbagai macam kajian keislaman secara umum, dan mudah-mudahan kami nanti terus konsisten memproduksi materi-materi yang mudah-mudahan berkualitas untuk pilihan-pilihan pembelajaran ini bagi masyarakat. Nah, kita ingin merambah lebih khusus ke dalam kajian Quran gitu. Nah, kajian Quran yang kita ajukan itu supaya bisa menjadi bagian dari kehidupan, maka kami di Baitul Hikmah, kita semuanya ini merumuskan satu program. Di dalam Islam Aktual itu ada satu program namanya The Living Quran. Seperti namanya, The Living Quran itu maknanya Quran yang hidup. Ya, Quran yang hidup itu maknanya berarti kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, ini harus menjadi agen-agen yang menghidupkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira gitu. Biasa sekali Pak ya. Jadi The Living Quran ini menghadirkan Quran di tengah keseharian kita gitu Pak ya, sederhananya seperti itu. Baik. Nah, sekarang fenomena yang ada di masyarakat kita nampaknya nih Pak ya, Bu. Jadi masyarakat kita ini sedang berada dalam muara kegairahan untuk beragama yang lebih tinggi. Sebagai misal, contohnya saya sendiri Bu, kemarin pas Ramadan itu punya target, intinya dalam sebulan itu harus menghatamkan beberapa surah kayak gitu. Nah, sebenarnya idealnya itu orang membaca dan menghatamkan Quran itu harus berapa kali sih? Nah, jadi tuh lebih memfokuskan diri pada kualitas membaca dan menghatamkan bacaan. Nah, kalau menurut pandangan Bu Ella sendiri, bagaimana kita memahami fenomena yang seperti ini? Oke. Kalau yang seperti dicontohkan Mbak Andi tadi ya, bahwa membaca kemudian kita punya target, misalnya 1 bulan atau 1 minggu, bahkan ada yang misalnya 3 hari pengen nyebut baca Quran. Menurut saya itu masih pada tahap kuantitas ya, belum masuk pada kualitas. Jadi kita bukan tidak baik, karena begitu pesona Quran ya, luar biasa dahsyatnya pesona Quran itu tadi, sehingga membacanya saja itu kita kan sudah masuk ibadah ya kan. Membaca 1 huruf, meskipun nanti juga orang ada sebagian yang memaknai qiraah itu apakah membaca secara tekstual ataukah juga sudah pada level pemahaman dan sebagainya. Tapi kalau hadis itu kan mengatakan man qira'a harfan min kitabillahi falahu asyru amsalihha. Baru baca 1 huruf saja itu kan sudah mendapatkan pahala. Karena itu ini adalah mukjizat dan keistimewaan dari Al-Quran itu, membacanya saja sudah termasuk ibadah
Bahkan satu huruf saja sudah mendapatkan pahala atau kebaikan. Tapi saya kemudian teringat apa yang diungkapkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir at-Tabari, mengatakan bahwa inilah ajab liman yaqra'ul Qur'an kaifa yaltadzu bi qiraatihi wa lam yafham ma'nahu. Sesungguhnya aku ini heran gitu. Takjub itu bukan takjub ya. Kalau takjub itu kan lebih ke kagum gitu. Kalau ini malah heran gitu. Bagaimana pada orang yang membaca Al-Qur'an. Inilah ajab liman yaqra'ul Qur'an kaifa yaltadzu bi qiraatihi wa lam yafham ma'nahu. Bagaimana dia bisa merasakan kenikmatan bacaan Al-Qur'annya sementara dia tidak memahami maknanya gitu. Oke, dalam keseharian mungkin kita sudah membiasakan diri membaca Al-Qur'an dengan target-target yang sudah kita tentukan. Tapi sekali lagi masih pada level kuantitas tadi ya. Ataupun kita terbiasa mendengarkan takmurotal dari kaset-kaset ya. Seperti ada Sudes, kemudian Surem, Gomidi dan lain sebagainya. Memang mendengarkan lantunan Al-Qur'an itu sudah memukau gitu kan. Bahkan ketika membacanya teks saja itu di samping pahala tadi kan sudah menurunkan banyak disiplin ilmu. Misalnya ilmu tajwid. Itu kalau kita pelajari meskipun dulu mungkin di pesantren kita belajarnya kan tipis ya bukunya ya kan Mbak Ani. Tapi ada juga tuh buku tajwid yang tebal sekali, yang itu membahas hanya pada level bacaannya saja. Nanti kita belum makhrajnya, kemudian tajwid seperti antara gunnah, iklab dan lain sebagainya. Nah itu baru dari segi bacaannya saja, kemudian menurunkan disiplin ilmu seperti ilmu tajwid. Nanti ilmu seni membaca Al-Qur'an juga ada sendiri. Dan kita sebagai pengkaji Al-Qur'an atau sebagai muslim, tentu kita juga senang mendengarkan irama-irama Al-Qur'an ya, lagu-lagu atau irama-irama dari para qori yang kita dengarkan itu sudah memukau hati kita lah ya kan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan itu. Nah, tetapi sekali lagi kembali kepada Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa aku heran pada orang yang membaca Al-Qur'an bagaimana dia bisa merasakan kenikmatan bacaannya kalau dia tidak memahami maknanya. Ini bermakna bahwa terlalu sayang kalau kita membaca Al-Qur'an hanya pada level membaca tekstualnya saja gitu. Akan lebih baik lagi kalau kita tingkatkan pada pemahaman dan tentunya pada pengamalan nanti pada akhirnya. Nah, pengamalan itu kan bisa kita lakukan setelah kita memahami. Nah, karena itu saya jadi teringat sebuah analogi gitu ya. Ibarat resep dokter. Nah, resep dokter itu kan tulisan. Biasanya dokter itu katanya memang sengaja dibuat tulisannya nggak jelas gitu ya, supaya kita orang awam nggak bisa baca kan gitu ya. Nah, itu karena mestinya ada sandi atau apa yang di situ gitu kan. Dan itu yang bisa memahami adalah dokter atau juga apoteker gitu. Karena dengan resep ini akan berfungsi sebagai obat kan, sebagai penawar bagi yang sakit. Ini dibelikan oleh dokter, kemudian dibaca oleh apoteker. Karena apoteker paham, akhirnya bisa memberikan apa isi resep itu. Misalnya Panadol atau aspirin atau apalah nama-nama obat gitu kan. Nah, saya kemudian berpikir, ya Al-Qur'an itu kita sebagai muslim mestinya ya kita seperti apoteker itu. Jadi kalau kita mohon maaf sampai tidak bisa membaca Al-Qur'an, itu kan ya dari mana kita akan mendapatkan petunjuk hidup gitu kan. Al-Qur'an kan sudah mengaku sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan kan gitu. Nah, apoteker ini tadi bisa memahami bahasa resep, kemudian akhirnya menjadi obat, obat itu diminum, dan akhirnya menjadi sembuh orang yang sakit. Nah, Al-Qur'an juga demikian. Ketika kita baca, kalau kita tidak memahami kan, ya mungkin hanya berupa bacaan-bacaan yang bisa kita dengung-dengungkan bacaannya dengan merdu suara kita, tapi kita tidak memahami maknanya. Kan petunjuknya belum kena gitu dari apa yang menjadi fungsi Al-Qur'an sebagai hudan linnas. Nah, maka dari itu
saya katakan di sini sebagai muslim, maka itu harus seperti apoteker. Karena begini, non muslim saja sudah banyak kan yang mengkaji Al-Qur'an. Kalau dalam kajian studi Al-Qur'an itu kan ada istilah orientalis, loh, sampai dibahas kan itu dalam studi Al-Qur'an. Karena begitu orientalisme itu gencar ya melakukan kajian terhadap Al-Qur'an, gitu kan? Karena dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hadis Nabi itu. Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Jadi orang mukmin yang membaca Al-Qur'an kan seperti atrujah yang rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Apa rih itu artinya rihun itu bau ya, aroma. Aromanya. Ya. Mohon maaf, utrujah itu utrujah itu kalau di penjelasan hadisnya itu makna tekstualnya itu seperti apel gitu. apel. Tapi mungkin lebih dari apel ya. Lebih dari apel ya, Bu, ya? Kalau misalnya kita Indonesia kan sih, kalau saya menganalogikan seperti mungkin nangka gitu ya. Oh. Yang rasanya enak, baunya juga harum, sedap. Atau misalnya durian bagi yang suka, ya semacam pokoknya buah-buahan yang rasanya itu nikmat, baunya juga harum gitu kan. Nah itu min. Kemudian ada yang al-mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, kan permisalannya seperti tamroh. Tamroh itu kurma. Ya kan, yang rasanya rasanya enak tapi baunya nggak ada. Oh iya, kurma nggak ada bau. Nah, nggak ada bau. Terus ada sebab kurma nggak ada Jadi bau. enak rasanya tapi nggak ada baunya. Nah kemudian ada lanjutan hadis itu kan mathalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an itu mithlu raihanah. Raihanah itu berarti apa ya? Jadi dia rasanya itu yang pahit tapi baunya enak gitu. Mungkin seperti kemangi gitu ya. Kemangi. Nah, kemangi itu kan baunya sedap tapi kan nggak enak rasanya, pahit gitu. Iya. Atau misalnya buah apa. Nah, jadi maksud saya ingin kembali pada non muslim saja sudah mengkaji Al-Qur'an. Mestinya mereka tidak tahu apakah selesai pada membaca teksnya atau tidak, tapi kan kalau mereka sudah melakukan kajian-kajian yang lebih tinggi dari itu, kan mestinya mereka lebih tinggi dari kita kalau kita hanya sebatas membacanya saja.